Mending pakai headset, betul. Pakai Zoom, pakai headset biar lebih fokus ya. Iya, Padahal betul. padahal sebenarnya nah itu juga dapat menyebabkan gangguan pendengaran kalau misalnya dipakai dengan suara yang besar. Jadi sedapat mungkin nggak apa-apa nih kita nggak pakai headset. Saya lagi nggak pakai headset nih. Oh, ya. Jadi mungkin tipsnya untuk Bapak Ibu dan Bapak Ibu di rumah yang sekarang lagi penggunaan Zoom-nya setiap hari mungkin itu bisa kalau telinganya rada sakit mungkin dilepas dulu gitu ya, Dok ya. Diistirahatkan dulu ya, Dok. Sejam penggunaan headset diistirahatkan dulu telinganya selama 5 menit, kemudian setelah itu boleh digunakan lagi headsetnya. Oke, ada lagi ya slide-nya. Oke, kemudian yang ketiga ini pada pekerja yang menggunakan mesin bersuara keras atau pekerja yang bekerja di lingkungan yang bising. Tipsnya nih, yang pertama selalu gunakan alat pelindung telinga pada saat bekerja, baik itu earplug atau earmuff. Jadi jangan dilepas karena memang kita butuh kita butuh telinga yang baik untuk berkomunikasi dengan baik. Jadi kadang kan banyak nih Mbak yang datang ke tempat praktek saya karena males nih. Jadi tapi akhirnya akan disesali sendiri sama mereka. Kayak gitu. Kemudian yang kedua itu lakukan pemeriksaan pendengaran secara berkala. Jadi bisa langsung ketahuan kalau memang adanya atau ada terjadi gangguan pendengaran. Kemudian yang ketiga, biasanya dari perusahaannya ini sendiri memang akan melakukan pergantian atau rolling karyawan secara berkala. Ya dok, mungkin Bapak dan Ibu di rumah juga menanyakan nih dok, bingung mengenai pemeriksaan pendengaran secara berkala itu baiknya setiap berapa bulan sekali kita melakukan tes pendengarannya dok? Kalau untuk orang yang normal atau yang bekerja di lingkungan pabrik kayak gitu, Mbak? Boleh yang normal dan yang bekerja di situasi yang bising juga, Dok? Kalau orang normal itu dia normalnya setahun sekali ya. Dari umur 10 tahun sampai umur 50 tahun memang disarankan sebaiknya 1 tahun 1 kali. Nah, begitu dia memasuki umur 50 tahun sebaiknya memang dilakukan 3 bulan sekali. Kalau untuk ya, kalau untuk orang yang pekerja yang memang bekerja di lingkungan yang bising atau uh, pekerjaannya menggunakan mesin-mesin bersuara keras, sebaiknya memang 2 sampai 3 bulan sekali. Jadi lebih sering gitu ya dok ya? Buat memaintain gitu ya dok ya? Jadi cepat ke deteksi kalau misalnya terjadi gangguan pendengaran kan? Oke, yang keempat ini membersihkan telinga dengan benar. Nah, tipsnya ini jangan menggunakan katembat. Nah, ini kita selalu uh, menganjurkan orang jangan menggunakan katembat. Jadi kita bisa menggunakan katembat, tapi hanya untuk membersihkan daun telinganya saja. Nah, jadi di video juga kita bisa lihat ya di sini kalau misalnya kita salah menggunakan katembat, malah akan melukai liang telinga, kemudian bisa juga mendorong si kotoran telinga makin jauh ke dalam dan juga bisa uh, menyebabkan gendang telinga pecah. Ini baru aja nih terjadi tadi di rumah sakit tempat saya praktek. Nah, tadi ada yang telinga, jadi gendang telinganya beneran bocor karena dia lagi ngorek telinga sambil mangku anaknya, kemudian anaknya nangis, nggak sengaja jadi kedorong ke dalam kata mbaknya. Iya. Nah, kemudian saya bukan nggak pakai katembat kok dok, saya pakai jari aja. Jadi sama aja. Sama aja memasukkan ya dok, memasukkan sesuatu ke telinga. Iya, pokoknya mau benda apapun, mau jari, kapas, tisu, apapun itu jangan kita masukkan ke dalam liang telinga. Karena kita nggak tahu ya benda-benda ini bersih atau enggak. Oke, kemudian tips selanjutnya adalah kita gunakan obat tetes telinga setelah berkonsultasi dengan dokter. Dan yang terakhir adalah tidak menggunakan ear candle. Nggak boleh sama sekali. Karena banyak banget nih dok yang nanya nih dok, ear candle itu sebenarnya boleh atau enggak sih gitu dok? Jadi sudah terjawab ya dok ya. Jadi ear candle itu tidak disarankan ya dok. Iya. Oke, tolong slide-nya.
Oke, selanjutnya kalau misalnya lifestyle-nya yang tadi sebelum kita dengar penjelasan saya hari ini, nah begitu setelah mendengarkan penjelasan ini sebaiknya sudah ada perubahan dari lifestyle ya. Jadi kita udah bisa nih ngatur pola makan kita yang sehat. Kalau bisa sih 4 sehat 5 sempurna. Pakai buah sama sayur yang mengandung banyak antioksidan. Terus kita juga harus seimbangkan dengan olahraga yang rutin. Nggak apa, di situasi pandemi ini nggak apa-apa sih kita olahraga yang ringan tapi rutin dibandingkan kita olahraga keras tapi waktunya jarang-jarang, beda-beda sebulan. Iya, sama aja. Ya. Terus kita juga harus mengurangi rokok. Karena kalau misalnya kita ngomong kita berhenti merokok, nah itu pasti pasiennya nggak mungkin dengar. Jadi kurangi ya dok ya. Jangan bilang berhenti ya dok ya, tapi kurangin. Iya, dikurangi. Kemudian yang selanjutnya itu kita harus memeriksakan gangguan pendengaran atau bila terjadi gangguan pada telinga kita. Sebelum kita ke dokter, kita harus membuat janji dulu nih supaya kita di situasi pandemi ini supaya kita nggak lama ya untuk nunggu masuk ke ruang praktek dokter. Kemudian kita tidak boleh menunda anak kita yang batuk pilek untuk datang berobat ke dokter. Tips selanjutnya udah banyak ya sekarang dokter yang menyediakan layanan konsultasi melalui telemedicine. Nah, jika dokternya memang menyediakan layanan telemedicine ini, maka bisa menjadi pilihan utama kita untuk berobat dengan menggunakan layanan telemedicine sebelum datang langsung ke rumah sakit. Yang terakhir nih, tips terakhir itu lakukan tes pendengaran secara berkala. Ini tadi yang kita bahas ya. Oke, yang terakhir itu konsumsi obat yang tepat yang sesuai dengan indikasi. Tipsnya itu kita hanya boleh mengkonsumsi obat yang diberikan oleh dokter. Kemudian yang kedua itu kita harus tahu obat apa yang udah kita minum atau konsumsi sebelumnya. Nah, jadi kalau misalnya kita udah minum obat ini sebelum ke dokter, pada saat kita ke dokter ini kita udah sampaikan, dok sebelum saya ke tempat praktek dokter saya udah minum obat ini. Jadi dokternya nggak akan meresepkan obat yang berbeda ataupun misalnya dokternya tidak meresepkan obat yang jauh ya dari itu. Nah, tips selanjutnya patuhi anjuran penggunaan obat. Contohnya dosis obatnya, kemudian waktu minum obatnya, serta aturan pakainya. Kemudian jika timbul reaksi alergi atau sakit setelah minum obat, nah harus kita laporkan ke dokter untuk diberikan obat pengganti. Dan kita tidak boleh membeli obat pengganti sendiri. Jadi memang harus dikonsultasikan ke dokternya dulu, nanti dokternya yang akan memilihkan obat pengganti tersebut. Oke? Oke. Nah, sekian penjelasan saya. Semoga dapat dimengerti dan dapat membawa perubahan pada pola kebiasaan kita. Oke, saya kembalikan ke moderator Mbak Dini, Mbak Rizka. Baik, terima kasih banyak Dokter Ayu penjelasannya. Gitu. Oke, Bapak, Ibu, atau rekan-rekan sekalian, jika ada yang mau ditanyakan bisa ditulis di kolom chat ya, atau bisa nanti kami bukakan stikernya jika ingin bertanya langsung kepada Dokter Ayu. Betul. Jadi bisa memberikan tanda reaction ya Bapak dan Ibu. Yang ada tanda emoticon bisa memberikan tanda reaction, nanti akan kita bukakan atau kita nyalakan mikrofonnya. Ya. Dokter Ayu ini udah mulai banyak yang menanyakan nih dok. Oh ya. Oke, Dokter Ayu ini ada dari Ibu Levi di Tangerang. Beliau punya anak atas namanya Faras dan ada gangguan pendengaran di kedua telinga. Telinga sebelah kiri itu 77 desibel, sebelah kanannya itu 103 desibel. Usia biologisnya 4 tahun 3 bulan.
namun usia dengarnya 1 tahun 6 bulan. Mungkin yang mau ditanyakan oleh Ibu Levi ini, bagaimana caranya untuk memberikan respon ke anaknya setelah pakai alat bantu dengarnya, mungkin seperti itu, Dok. Dan gangguan pendengaran si anaknya tersebut gitu. Gimana tadi gangguan pendengarannya di Gangguan pendengarannya di kedua telinga, yang sebelah kiri adalah 77 desibel. Nah, yang sebelah kanan itu adalah 103 desibel per fon, Dok. Gitu. Dan saat ini sudah menggunakan alat bantu dengar selama 1 tahun 6 bulan. Mungkin yang mau ditanyakan oleh Ibu Levi, ada gangguan pendengaran dari adik Faras ini, sama bagaimana sih setelah menggunakan alat bantu dengarnya, Dok? Gitu. Apakah harus ada kiat-kiat lagi seperti itu setelah pakai alat bantu dengar? Iya, jadi setelah pemasangan alat bantu dengar kita untuk anak kita nggak boleh langsung lepas tangan nih. Berarti selesai pakai alat bantu dengar udah selesai makalahnya. Nah, kayak gitu. Jadi sebenarnya pengguna alat bantu dengar ini juga tetap harus kita cek lagi apakah pendengarannya membaik atau memburuk. Kemudian setelah itu untuk pasien anak-anak yang apalagi pada Faras ya. Iya. Ya, Faras yang usianya 4 tahun 3 bulan ya. 3 bulan. Iya, 4 tahun 3 bulan kan itu masa di mana anak-anak belajar ngomong ya. Jadi, nah karena pakai alat bantu dengar dari usia berapa? Usia ini sekarang usia mendengarnya 1 tahun 6 bulan. Iya, jadi memang harus diajarkan kepada anaknya, memang kita harus banyak-banyak untuk memperdengarkan suara, memperdengarkan atau mengajarkan anak-anak tentang kalimat yang harusnya anak-anak kita ini udah ngerti, tapi jadi nggak ngerti karena ada gangguan pendengaran. Jadi memang itu harus kita maintenance untuk kita ajarkan terus. Kemudian ada terapi pendengaran juga kan. Jadi ya biasanya orang tua sendiri yang terapi atau biasanya pakai jasa habilitasi gitu ya, Dok ya. Nah, itu dia yang akan membantu anak kita untuk mengerti atau belajar tentang kalimat-kalimat yang sebelumnya memang belum didengarkan. Belum bisa dengar baik. Jadi setelah pakai alat bantu dengar pun tetap harus di terapi ya, Dok ya, untuk pengenalan suara seperti itu. Dan tetap harus dicek lagi setelah menggunakan alat bantu dengarnya gitu ya, Dok ya. Harus selalu dicek pendengarannya. Jadi nggak boleh setelah kita pakai alat bantu dengar udah selesai. Itu pasti nanti kita tetap harus kontrol lagi apakah pendengarannya makin memburuk atau membaik. Itu tetap harus dikonsultasikan tetap ke dokter juga ya. Oke. Sudah terjawab ya Ibu Levi ya. Oke. Dok, ada pertanyaan lagi, Dok. Ya, jadi sebagai informasi Bapak dan Ibu di rumah, selain kita live di Zoom, kita juga live di Facebook kami di Pusat Alat Bantu Dengar Indonesia. Jadi pertanyaan saat ini adalah pertanyaan dari Facebook, Dok. Dari Ibu Maya Kusuma, pertanyaannya adalah, apakah batuk dan pilek bisa mengakibatkan tingkat keparahan atau semakin tingginya tingkat gangguan pendengaran pada anak yang sudah mempunyai gangguan pendengaran? Iya, jadi kalau terima kasih ya pertanyaannya. Jadi kalau misalnya sebelumnya si anak emang punya gangguan pendengaran, kemudian sekarang batuk flu yang lama nih sehingga menyebabkan infeksi, kemudian bisa aja jadi memperparah gangguan pendengaran sebelumnya. Jadi yang sebelumnya cuman misalnya gangguan pendengaran pada anak ini dia sensori neural. Kemudian jika dia batuk flu kemudian tidak diterapi, karena nggak semua batuk flu ini juga tiba-tiba langsung menyebabkan gangguan pendengaran ya Mbak. Jadi memang ya jadi tidak diterapi, kemudian si batuk
flu-nya yang lama ini kemudian menyumbat ke belakang genang telinga, nah itu dapat menyebabkan gangguan pendengaran konduktif sehingga memang dapat memperparah gangguan pendengaran yang sebelumnya. Jadi ada baiknya memang kalau pengguna alat bantu dengar anaknya ini mengalami pilek atau batuk, segera ke dokter ya dok ya, untuk dilakukan terapi ya dok ya. Iya, apalagi untuk anak-anak kan. Betul. Nah, pertanyaannya masih lanjut nih dok. Pertanyaannya adalah kalau saat mengalami pilek dan batuk ini, apakah baiknya tetap menggunakan alat bantu dengarnya atau sementara diistirahatkan dulu dok telinganya? Sebaiknya emang tetap dipakai sih alat bantu dengarnya. Sebaiknya tetap dipakai. Kalau nggak ada masalah, telinganya batuk flu-nya nggak menyebabkan sakit pada telinga, kemudian tidak ada infeksi yang menyebabkan telinganya jadi mendenging atau telinganya tidak bengkak atau tidak infeksi, cuman batuk flu biasa, alat pendengarannya tetap dipakai, nggak ada masalah. Oh, baik. Jadi meskipun sedang flu, lebih baik digunakan saja ya dok ya alat bantu dengarnya. Iya. Demikian jawabannya Ibu Maya Kusuma ya Bu. Semoga sudah cukup jelas Ibu Maya. Nah, selanjutnya ini juga ada pertanyaan lagi ya Dokter Ayu ya. Iya. Oke, ini dari Ibu Agnes Putri. Beliau ini apa ya? Sharing ya. Ya, sharing. Telinga saya normal, cuma sebelah saja, sebelahnya lagi tidak bisa mendengar sedikit pun. Mungkin pertanyaannya, apa sih dok yang harus dilakukan jika ada permasalahan seperti itu? Jadi pertama kita harus tahu dulu ya, tidak mendengar sejak kapan. Terus setelah itu apa aja nih gangguannya. Nah, untuk lebih jelas mungkin akan sebaiknya memang segera didiskusikan atau segera dikonsultasikan ke dokter THT yang terdekat. Karena gangguan pendengaran, ini ada dua gangguan pendengaran yang tiba-tiba sama yang gangguan pendengaran yang dia terjadi gangguan pendengaran tapi nanti sembuh nih, sama gangguan pendengaran yang pelan-pelan akan turun terus. Jadi kalau misalnya tidak bisa mendengar sedikit pun dia dalam udah berapa lama ya. Jadi memang harus dikonsultasikan untuk dilakukan pemeriksaan oleh dokter THT. Baik, jadi seharusnya dicek dulu pendengarannya ya dok ya? Iya. Baik, Ibu Agnes Putri, demikian ya untuk penjelasan dari Dokter Ayu. Ya. Dok, ini memang banyak sekali pertanyaannya masuk nih dok nih. Jadi kita akan terus tanya-tanya ke dokter ya dok ya. Karena Bapak dan Ibu di rumah ini sangat antusias nih dok. Karena Benar memang sekali. temanya juga ya menarik sekali gitu ya. Kebiasaan-kebiasaan, apalagi. Sampai besok juga nggak apa-apa. Sampai besok ya dok. Kemarin nanti kalau misalkan dokter ke Jakarta juga boleh mampir ke Abdi ya dok. Pastinya. Kita membuka pintu selebar mungkin untuk dokter. Dok, ada pertanyaan lagi nih dok dari Bapak Reza Sudomo di Facebook dok. Bapak Reza menanyakan, kira-kira untuk membersihkan telinga ini baiknya datang ke dokter atau membersihkan sendiri di rumah dok? Nah gini nih Pak, jadi kalau membersihkan telinga ini memang karena sebenarnya si kotoran telinga ini dia akan keluar secara sendirinya dengan kita mengunyah, dengan kita berbicara, itu kotoran telinga ini normalnya dia akan terdorong keluar sendiri. Nah pada saat kotoran telinga ini terdorong keluar sendiri, maka kita cukup melap di bagian lubangnya dan kita lap di bagian si daun telinganya, jadi nggak sampai ke dalam. Nah, untuk beberapa kondisi di mana jika jika terdapat kotoran telinga yang keras, biasanya ini pada orang tua atau pada orang-orang yang memang kurang memiliki kelenjar minyak ya, yang kulitnya kering, biasanya kotoran telinganya juga pasti biasanya ikut
kering juga, suka keras. Nah, kalau misalnya seperti itu, biasanya memang membutuhkan teknik khusus atau membutuhkan perawatan khusus dari dokter THT, di mana kita sebaiknya melakukan pengecekan atau pembersihan telinga itu dalam 3 sampai 6 bulan sekali. Oke. Gitu, Mbak. Ya, terima kasih dokter. Ya, demikian Mbak Reza penjelasan dari dokter Ayu. Semoga sudah cukup jelas Pak Reza ya. Dok, ini mohon maaf dok, memang untuk videonya dinonaktifkan dok ya? Enggak sih. Oh enggak ya? Karena di kita nggak keluar untuk videonya dok. Oh gitu ya? Dari video dok, sekarang baru keluar. Jadi peserta ini penasaran nih dok sama ini, pengen ngeliat dokter cantik gitu kan. Dari kemarin dokternya cantik sekali di poster gitu dok. Jadi sekarang pengen lihat langsung dok. Oke, selanjutnya nih dok, dari Bapak Misbakul Arifin. Pertanyaannya, bagaimana kita mengetahui sebagai orang tua jika anak kita mengalami gangguan pendengaran? Deteksi dini dok. Ketika masih balita, yang selanjutnya membersihkan telinga anak-anak lebih baik menggunakan apa ya dok? Terima kasih. Oke Pak. Jadi untuk mendeteksi gangguan pendengaran pada bayi, ini kita bisa mulai sadar nih kalau misalnya bayinya umur berapa ya Pak? Kalau saya bisa tahu umur berapa? Jadi misalnya kita anggap aja bayi ya, bawa balita lah ya. Nah biasanya kalau pada balita ini kan dia kalau misalnya tidur, biasanya kan suka kalau misalnya kita buka pintu kamar terlalu keras atau mendengar suara yang keras, misalnya lagi hujan ada petir atau guntur, kemudian itu biasanya balitanya biasanya kaget ya. Kalau misalnya balita ini nggak kaget, berarti kita udah mulai harus waspada nih. Kenapa? Terus kalau misalnya ada balita yang udah mulai agak besar, biasanya kan pada saat nonton televisi dia suaranya lebih sering digedein, atau misalnya dia dipanggil nggak nengok. Biasanya juga pada anak-anak kan suka sama mainan yang ini ya, mainan yang suaranya kerincingan itu ya. Jadi kalau misalnya kita pada saat kita berikan mainan itu, kemudian si anak tampak nggak tertarik, nggak noleh, terus dia nggak bisa ngebedain nih suaranya dari kiri apa kanan, itu biasanya kita udah harus khawatir nih anak nih kenapa. Ataupun kalau misalnya untuk anak yang agak gede lagi, biasanya kita suka kita suka nyuruh gitu, kemudian si anak tidak bisa menangkap apa yang kita suruh. Nah itu biasanya kita harus mulai kita sudah harus mulai waspada nih, ini anak kenapa. Tapi untuk memastikan itu kita harus membawa si anak untuk periksa dulu ke dokter THT. Oke baik, jadi Pak Arifin, untuk kasus yang anak-anak bayi mungkin bisa dikasih untuk suara intensitas tinggi ya dok ya, misalkan memang tidak ada respon, ya memang harus konsultasi ke dokter THT. Seperti itu ya dok ya? Yang pertanyaan kedua tadi apa Mbak? Ini ya membersihkan telinga. Jadi kalau untuk membersihkan telinga tadi sama ya pertanyaannya, yang kalau membersihkan telinga pada anak memang agak lebih susah, karena kalau di anak itu kotoran telinganya suka keras. Jadi kalau misalnya kita mau bersihkan cuman di bagian lubang telinga sama di daun telinga aja. Jadi nggak boleh masuk ke dalam, karena memang si liang telinganya juga kecil, terus suka kalau pakai katembat kan suka kedorong ke dalam. Jadi memang harus diperiksain secara berkala ke dokter, minimal 3-6 bulan sekali. Oke baik, seperti itu Pak Arifin penjelasan dari dokter Ayu ya. Oke. Dok, pertanyaan selanjutnya ya dok ya. Iya.
pertanyaan selanjutnya dari Bapak Reza lagi dok, Bapak Reza Sudomo. Selamat siang Pak Reza Sudomo di Jakarta. Selamat siang Pak Reza. Pak Reza menanyakan dok, jadi dulu suatu ketika beliau ini pernah ditempatkan di satu daerah yang sedang melakukan pembangunan gedung bertingkat dok, dan kebetulan memang tempat tinggalnya berdekatan dengan gedung yang sedang dibangun tersebut dok. Nah pada saat malam hari itu bisingnya itu memang terasa begitu keras sekali dok, jadi mengganggu tidur beliau juga. Nah untuk kasus seperti ini apakah tidak apa-apa, baik tidur tanpa menggunakan penutup telinga atau seperti apa dok? Ini di rumahnya tadi ini ya, pekerja rekonstruksi. Betul, jadi tetangganya dok. Tetanggaan. Iya, jadi memang kalau seperti itu biasanya kan kalau pekerja rekonstruksi itu dia tingkat kebisingannya itu memang biasanya sudah di atas 100 dB ya. Nah kita yang harus kita tahu ini jarak antara rumah Pak Reza sama rekonstruksi bangunan ini, apakah emang bersebelahan banget atau memang berjarak beberapa meter. Nah sekarang keluhan Pak Reza ada bunyi merdenging nggak Pak di telinganya? Sepertinya tidak ada dok di penjelasannya. Iya, kalau misalnya nggak ada bunyi mendenging, kemudian tidak ada keluhan apapun, memang sebaiknya kita mengecek ke dokter ya untuk lebih jelasnya, karena itu tadi kita nggak boleh ngomong oh nggak apa-apa nih telinga saya, tapi tahu-tahu nanti udah kejadian aja ya, udah gangguan pendengaran aja. Iya, sudah berat gitu ya dok ya. Nanti jadi pasien abdi ya. Oh ya dok, mungkin ini beberapa bapak dan ibu yang di rumah juga nih dok, peserta menanyakan nih dok, kalau tadi dari penjelasan dokter adalah salah satu penyebab masalah pendengaran adalah paparan bisingnya dok. Iya. Nah, kalau kasusnya seperti Pak Reza, beliau saat tidur itu ada paparan bisingnya, ini apakah tetap bisa merusak pendengaran juga atau bagaimana dok? Ya kalau misalnya paparan bisingnya si pekerja rekonstruksi ini memang langsung rumahnya berdekatan sama Pak Reza, memang sebaiknya menggunakan alat bantu penutup telinga ya, jadi tidak didengarkan selama tidur terus gitu. Jadi meskipun kita sedang tidur dan ada paparan bising gitu, itu bisa merusak pendengaran juga ya dok ya? Ya, jadi meskipun kita tidur, tapi kan telinga kita terus dipaparkan sama bunyi-bunyi yang keras. Jadi itu jadi meskipun kita tidur, tapi telinga kita jadi yang bekerja keras. Tetap aktif gitu ya dok ya telinganya ya dok? Jadi sebaiknya memang kita gunakan alat pelindung telinga kalau memang langsung bersampingan. Tapi biasanya kalau misalnya udah ada jarak beberapa meter sih sebenarnya udah nggak apa-apa ya. Oh, jadi tergantung jarak juga ya dok ya? Iya. Baik. Iya, begitu Pak Reza. Semoga cukup jelas penjelasan dari dokter Ayu ya Pak Reza ya. Selanjutnya Dokter Ayu ini dari Pak Deni Siahaan. Selamat sore dok, saya Deni, usianya 22 tahun dari Batam. Selamat sore Batam. Pertanyaannya dok, ketika saya pakai alat bantu dengar dengan pakai yang lama, telinga saya terasa nyeri, kadang agak pusing. Apakah itu ada faktor pengaruh atau bagaimana ya dok? Dan apakah ada obat khusus yang penggunaan alat bantu dengar agar bisa terjaga dengan baik dok pendengaran kita gitu. Sorry tadi. Sekarang lagi pakai alat bantu dengar ya? Iya, dengan intensitas yang lama kadang terasa nyeri dan bahkan pusing. Apakah ada obat tertentu gitu dok? Jadi memang pada saat kita menggunakan alat bantu dengar, masalahnya nggak selesai sampai di situ nih. Jadi memang harus dilakukan pengecekan frekuensinya lagi secara berkala. Karena kadang-kadang memang kalau frekuensinya udah nggak cocok, telinga jadi bisa sakit. Selain itu juga pemilihan alat bantu dengarnya ya Mbak ya. Jadi harus tepat pemilihannya juga ya dok ya? Iya.
cara pemilihan alat bantu dengarnya. Jadi ada yang ukurannya kalau nggak pas, jadi memang harus kita diskusi